awas, Imat, awas, jangan main-main sama para wali-walinya Allah. Jangan main-main. Ntar ya ente bakal rasakan sendiri apa yang ente ucapkan, itu yang nanti bakal ente tuai. Sebagaimana ente juga tahu itu, nggak mungkin ente nggak tahu. Mana ada li waliyah faqad adzantuhu bil harb. Sedangkan Habib Syaikhan itu sudah masyhur kewalian. Awas, hati-hati ya, Allah akan mengumumkan perang kepada siapapun yang memusuhi, menyakiti para wali-wali Allah. Semoga Allah selamatkan kita semua dari dari suudzon, prasangka buruk kepada para wali-wali Allah. Assalamualaikum Habib. Ya. Ini Habib, banyak yang menanyakan mengenai tentang majdub. Makna dari majdub itu apa Habib? Bukan majdub, majzub. Majdub. Ya, majdub. Tolong penjelasannya Habib. Wali majzub. Baik. Sebagaimana dinukil di dalam kitab Khatmul Auliya karangan daripada Imam Tirmidzi jilid yang pertama, di situ beliau bilang bahwasanya i'lam annal majzub fi mabda'i amrihi huwa abdun sahihul fitrah tayyibut turbah adzabul ma zakiyur ruh safiyuz zihni azimul had minal akli salimus sadri minal afat layyinul akhlaq wasi'us sadar masnu'un lahu a'ni mahfudun alaihi fa idza balagha waqtul inabah hadahullahu wa waffaqahu lil khair hatta idza balagha waqtu kashfil fathi futiha lahu summa akhadha biqalbihi famarra bihi ilal ala ilal makani alladhi rattaba lahu baina yadayhi Allah subhanahu wa ta'ala. Jelaskan bahwasanya i'lam, ketahuilah bahwasanya wali majdub pada awalnya mereka itu adalah seorang hamba biasa, tetapi Allah berikan beberapa kelebihan kepada mereka. Di antaranya adalah sahihul fitrah, di mana mereka dari bawaan lahir itu sudah murni, sudah bersih, sudah suci. Tayyibut turbah, bahkan tanah mereka itu pilihan dari pilihan dari pilihan dari pilihan. Azabul ma, dari nutfah yang suci, yang suci, yang suci, yang suci, disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zakiyur ruh, yang dimana ruhnya itu adalah ruh yang bersih, yang murni. Safiyuz zihn, yang dimana pemikiran mereka itu benar-benar Allah berikan suatu kelebihan berupa pemikiran yang benar-benar bersih, suci, kuatnya hafalan, jernihnya suatu hafalan, jernihnya suatu pemikiran. Adimul had minal akli, bahkan Allah berikan kepada mereka itu suatu keagungan di dalam akal pemikiran mereka. Salimus sadri minal afat, dimana mereka juga itu terselamatkan hati mereka dari penyakit-penyakit hati. Layyinul akhlaq, akhlak mereka itu lemah lembut. Wasi'us sadar masnu'un lahu, yang dimana Allah berikan kelebihan kepada mereka berupa lapangnya dada mereka, lapangnya hati mereka yang telah Allah ciptakan untuk mereka dan Allah jaga untuk mereka. Akan tetapi fa iza balagha waqtul inabah, inabah itu adalah ar-ruju' ilal haq, ketika mereka telah sampai puncak di mana mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan mereka hidayah dan Allah berikan mereka taufik, hingga Allah bukakanlah kepada mereka yang tidak Allah bukakan kepada orang-orang pada umumnya, yaitu kusyifal ghita. Allah bukakan segala macam hijab-hijabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Famarra bihi ilal ala, kemudian Allah ambil hati mereka, Allah bawa di suatu tempat yang sangat tinggi, ilal makanil ladzi rastaba lahu baina yadayhi Allah Subhanahu wa ta'ala, di tempat yang dimana telah Allah siapkan kepada mereka di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penjelasan ringkas yang dijelaskan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab beliau Khatmul Auliya. Jadi kalau ada orang yang pemikirannya begitu dangkal, begitu sempit, sehingga menyatakan bahwasanya wali-wali majzub itu enggak bener lah, orang gila lah, justru orang yang mengucapkan begitu, mereka itu tuh orang gila itu.
Kenapa? Karena mereka para aulia, mereka para ulama telah dengan jelas soreh lafaz yang begitu jelas menyatakan bahwasanya memang wali majzub mereka itu adalah orang yang terpilih dari yang terpilih dari yang terpilih dari yang terpilih. Khawasul khawas. Jadi mereka itu khawasul khawas, orang yang terpilih dari yang terpilih, yang khusus dari yang khusus. Ya, gimana nanti Ibnu Bahar beliau akan menjabarkan apa yang telah dinukil di dalam kitab Khatmul Awliya. Apa? Ya Habib, mengenai tentang la ya'riful wali illa wali Habib. Mengenai la ya'riful wali illa wali. Penjelasannya Habib untuk detailnya. La ya'riful wali illa wali. Tidak ada yang tahu seseorang itu wali kecuali wali. Itu yang dimaksudkan di situ adalah seorang wali yang khumul atau seorang wali yang mastur, seorang wali yang tersembunyi, yang tidak tampak, khumul, yang selalu ingin menyendiri. Nah, tidak ada yang tahu wali dia itu seorang wali kecuali para wali juga. Itu yang maksudnya la ya'riful wali illa wali. Tapi jikalau wali, seorang wali yang sudah masyhur, sudah terkenal akan kewaliannya, akan karomahnya, maka untuk mengenal dan mengetahui itu wali tidak perlu menjadi seorang wali. Jadi yang maksudkan la ya'riful wali illa wali itu adalah wali khumul, wali mastur, wali yang memang gak kelihatan, wali yang memang tidak tampak, dia tidak menonjolkan dirinya. Tapi kalau seorang wali yang benar-benar masyhur, udah syuhrah kewaliannya, keramatnya, maka tidak perlu kita menjadi seorang wali untuk mengenal bahwasanya beliau itu wali. Contoh Habib Hussein keramat luar batang, dalam manakib-manakibnya dibacakan keramat-keramatnya. Habib Kuncung, kemudian Habib Ali bin Rahman Habsi Kuitang, Habib Abdullah keramat Empang, Habib Abu Bakar Gresik, Habib Soleh bin Musin Al-Hamid Tanggul, kemudian para kiai-kiai, Kiai As'ad, Kiai Samsul Arifin, Syekhona Khalil Bangkalan. Beliau-beliau para wali yang dimana untuk kita tahu beliau wali tidak perlu kita menjadi seorang wali. Kenapa? Karena sudah masyhur. Begitu. Ya, Habib. Apakah wali itu seorang pilihan sebelum dia lahir di muka bumi ini? Habib? Wali apa? Wali itu ada banyak. Ada wali abdal, wali abdal, wali abdal itu ada 40. Abdal itu dari kata badala yabdilu badalan. Badala ini abdal. Artinya apa? Ganti. Jadi badalan itu mufrad, badala ini musanna, abdal jamak taksir. Jadi wali abdal karena ada dua lebih kan, 40. Satu ada yang meninggal digantikan sama satu lagi sehingga posisinya tetap 40. Nah dari 40 wali abdal ini ada satu namanya wali kutub, pemimpin daripada 40 wali ini. Ada juga wali majdzub. Sebelum kita tahu wali majdzub itu, kita harus tahu majdzub itu diambil dari kata apa. Majdzub itu diambil dari kata jazaba yajzibu jazban, bahwa jazibun wa zaka majdzubun. Artinya menarik. Maksudnya menarik apa? Majdzubun. Nah, itu adalah yang ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali majdzub itu adalah orang-orang yang halatul yaqdah, yang dimana keadaan mereka, hal mereka, kesadaran mereka itu dicabut oleh Allah, ditarik oleh Allah Subhanahu, sehingga mereka dalam keadaan fana. Nah, sehingga mereka tidak sadar, bahkan mereka tidak tahu dirinya sendiri itu siapa. Makanya hal-hal yang sering dilakukan oleh para wali majdzub itu adalah hal-hal yang di luar kebiasaan atau khawarikul ada. Hal-hal yang di luar kebiasaan manusia pada umumnya. Ya kan? Nah, ketika mereka sedang itu ditarik kesadarannya ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka ada yang enggak sholat,
ada yang nggak puasa. Karena bagi orang yang hilang akal tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Akan tetapi para ulama mengatakan, jikalau kesadarannya Allah kembalikan sehingga dia menjadi sadar, kembali akal pikirannya, maka dia wajib untuk mengqadha sholat-sholat yang ditinggalkan, kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan, puasa yang ditinggalkan. Itu wajib kalau dia telah dikembalikan oleh Allah kesadarannya. Karena beliau-beliau ini kan majdzub ini ditarik oleh Allah karena mereka saking cintanya kepada Allah, saking khusyuknya, khasyahnya, sampai mereka mabuk dalam lautan cinta. Orang mabuk tidak ingat, orang mabuk itu tidak zawalul akal, hilang akal. Maka tidak ada taklif, tidak ada bagi mereka itu dibebankan dalam urusan agama. Gitu. Nah, tapi kalau orang hanya melihat zahiriyahnya saja, kalau ngelihat secara zahiriyah, dilihat secara zahiriyah, memang hal-hal yang mereka lakukan itu tidak seperti orang umum, bahkan bisa dibilang nyeleneh, bisa dibilang seperti orang gila kalau ngelihat zahiriyahnya. Akan tetapi para wali-wali majdzub itu, mereka memandang orang bukan dengan pandangan zahir, mereka memandang orang dengan pandangan batin. Dan bagi orang-orang yang meyakini mereka adalah orang-orang yang memang batinnya hidup. Sehingga kalau orang yang mengatakan kayak si Imat bilang Habib Syekhon, dia nak sebut nama, cuma kita tahu Habib Syekhon coret-coret itu orang gila, itu bodoh. Orang bodoh seperti itu, orang bodoh, hatinya gelap, batinnya mati, sehingga dia tidak melihat pakai mata batin kepada Habib Syekhon. Hatinya gelap, hatinya mati, hatinya kelam, sehingga dia hanya melihat dengan pandangan zahir sini saja, dengan pandangan zahir, pandangan syariat, tanpa memandang pandangan-pandangan batin. Sedangkan kita ini tidak hanya syariat, kita ini tidak hanya ulama ini bukan hanya min ahlil zawahir, tapi ada min ahlil bawatin. Para aulia bukan hanya min ahlil zawahir, tapi ada juga aulia min ahlil bawatin. Nah, jadi orang yang berkata si Imat ngomong seperti itu kepada Habib Syekhon karena apa? Pemikirannya dangkal, ilmunya sempit, mainnya kurang jauh, taklimnya kurang malam, hatinya gelap. Itu majdzub. Majdzub itu orang yang ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, kesadaran itu ditarik sama Allah Subhanahu wa taala. Ditarik dari kata majdzub. Majdzub itu orang yang ditarik. Begitu. Baik. Terus bagaimana Habib dengan melihat karomah para wali, mereka menuduh dengan khurafat, Habib? Wahabi. Apa makna khurafat yang sebenar-benarnya? Ya Wahabi itu Wahabi. Udah Wahabi, ana mau jelasin panjang lebar. Kalau orang nggak percaya keramat, itu namanya Wahabi. Udah. Orang nggak percaya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba-hambanya. Kepada para nabi, para rasul Allah berikan mukjizat. Yang dimana mukjizat itu adalah hal-hal yang di luar akal. Iya kan? Hal-hal yang di luar kebiasaan. Kepada para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala memberikan keramat. Kepada orang yang mukmin, orang yang beriman, yang taat, yang patuh, yang tunduk, Allah berikan namanya maunah. Kalau orang nggak percaya dengan keramat, berarti dia tidak percaya dengan iradahnya Allah, kudrahnya Allah. Nggak ada yang mustahil bagi Allah. Dan orang-orang majdzub itu di zaman Nabi Muhammad sudah ada, di zaman Nabi Muhammad ada, di zaman sahabat ada, di zaman di zaman tabiin ada, di zaman tabiin ada, sampai zaman sekarang. Di setiap kurun itu ada orang-orang yang majdzub, ada, bukan tidak. Ya, cuma itu kalau mau dilihat dari pandangan zahir, ya berarti itu orang hanya memandang dengan pandangan zahir. Berarti ilmunya cuma ilmu zahir aja, nggak boleh ilmu batin itu, ilmu batin. Karena mereka orang tenggelam dalam lautan kecintaan kepada Allah SWT. Kalau mau bilang khurafat, apakah berani? Apakah berani itu mereka dan geng-gengnya mengatakan cerita-cerita keramat Syaikhul Qadir Jalani, keramat-keramat Syaikhul Hasan Asyadili, Imam Asyibli? Apakah berani mengatakan cita-cita keramat beliau sebagai khurafat? Berani enggak? Bagaimana Syaikhul Qadir Jalani mengatakan bahwasanya telapak kakiku berada di leher para wali? Syaikhul Qadir Jalani menghidupkan orang yang mati. Syaikhul Qadir Jalani menghidupkan orang yang mati. Bahkan pernah dalam diceritakan bahwasanya debu daripada bekas
kakinya, debu bekas kaki kuda yang dinaiki oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, ketika debu itu mengenai seorang pendosa itu diampuni dosanya oleh Allah Taala. Mau bilang khurafat, berani tak? Bagaimana karomahnya Syekhana Khalil Bangkalan? Radhiyallahu anhu. Berani bilang khurafat. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani pernah punya murid, ketika Syekh Abdul Qadir Jailani ngajar di sini, muridnya belajar di sana, di ujung gunung sana. Jaraknya berapa kilo, tapi murid itu bisa mendengar. Kenapa? Karena itu keluar dari hati, sehingga sampai ke hati. Makanya Imam Ghazali dulu punya punya adik namanya Imam Ahmad. Kalau Imam Ghazali kan Imam Muhammad. Satu waktu Imam Ghazali bilang, wahai adikku Ahmad, kenapa engkau tidak pernah mau sholat di belakangku? Kenapa? Kamu nggak mau jadi makmumku? Apa jawaban adik beliau? Karena ketika itu aku pernah menjadi makmum dan engkau menjadi imam, aku melihat seluruh badanmu itu penuh dengan darah. Kenapa? Karena ketika engkau sedang sholat, engkau sedang memikirkan tentang bab masalah hukum fikih tentang haid. Sampai segitu ya. Jadi orang yang bilang khurafat biasanya pada umumnya itu Wahabi. Ya seperti itu. Wahabi Masyiah itu kok kayak kotoran dibelah dua. Makanya Imat itu anak ragu dia itu Wahabi ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu aja. Dan awas, jangan main-main sama kepada para aulia. Jangan main-main sama para wali. Baik para aulia dari kalangan habaib atau dari kalangan para kiai, para ustaz. Jangan main-main sebab dalam hadis qudsi itu semua kita tahu itu. Allah Subhanahu wa taala berkata, berfirman dalam hadis qudsi, "Man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harb." Siapa orang yang menyakiti para wali-waliku, kekasih-kekasihku, orang-orang yang aku pilih, barang siapa yang menyakiti mereka, memusuhi mereka, faqad azantuhu, maka sungguh azantuhu bil harb, aku umumkan perang kepadanya. Allah nak bilang aku perang dengan dia, enggak, tapi aku umumkan perang kepadanya. Saking begitu mulia dan agungnya para wali-wali Allah, baik para wali-wali majdzub ataupun yang bukan majdzub. Jadi awas, Imat, awas, jangan main-main sama para wali-walinya Allah. Jangan main-main. Ntar ya ente bakal rasakan sendiri apa yang ente ucapkan, itu yang nanti bakal ente tuai. Sebagaimana ente juga tahu itu, nggak mungkin ente nggak tahu. Mana ada li waliyah faqad adzantuhu bil harb. Sedangkan Habib Syaikhan itu sudah masyhur kewaliannya. Awas, hati-hati ya. Allah akan mengumumkan perang kepada siapapun yang memusuhi, menyakiti para wali-wali Allah. Semoga Allah selamatkan kita semua dari dari suudzon, berprasangka buruk kepada para wali-wali Allah. Jangankan walinya Allah aja. Khaslatani laisa fawqa masya'u minasyarr, suudzon billah wa suudzon bi ibadillah. Dua perkara, tidak ada yang lebih buruk dari dua itu. Yaitu prasangka buruk kepada Allah dan prasangka buruk kepada hamba Allah. Itu hamba Allah yang biasa, apalagi kepada para wali-wali Allah. Habib Syaikhan itu wali. Habib Syaikhan itu wali min auliyaillah. Di Indonesia kita punya banyak wali-wali majdzub, baik dari kalangan habaib atau dari kalangan para kiai-kiai. Banyak. Cucunya Syekhona Khalil Bangkalan, beliau majdzub. Tapi setiap datang orang kepada beliau minta doa, dikabulkan doa. Kemudian banyak para kiai-kiai yang menjadi wali majdzub. Jadi bukan hanya habaib aja. Di kalangan habaib kemarin Habib Ja'far Al-Kaf sudah meninggal. Sekarang tinggal Habib Syekhon Al-Bahar, dan mungkin ada lagi yang lain-lain. Allahu a'lam. Intinya kita mengetahui, kita tahu yang sudah masyhur. Adapun yang khumul atau yang mastur, tidak ada yang mengetahui beliau-beliau kecuali para wali-wali.
Masya Allah, tabarakallah. Ya khair, jazakallah khair Beb. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Ya, itu kalau ada orang bilang Habib Syekhon orang gila, ya, bukan yang ngomong itu yang gila. Kalau orang gila masih bagus, nggak perlu belajar. Perlu belajar lagi itu. Baik Habib. Lebih gila dari gila bro. Ya, Lebih gila dari gila. bukan hajar faukal hajar, bukan batu lagi. Batu di atas batu. Berarti harus dihajar. Baik Habib, terima kasih banyak. Jazakallah khair Habib.